Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Bapak, Ibu, khususnya Pak Haryateng yang sudah dinobatkan dan sebagai Dewan Penasehat, selamat datang. Dan saya sebagai ketua mendukung itu Pak, terlepas secara aturan dia tidak ada, tetapi boleh lakukan itu, dan itu saya salut, bagus. Sebagai pimpinan pusat partai juga duduk bersama tim lainnya sebagai majelis pertimbangan organisasi. Yang saya hormati Bang Hasan selaku Ketua PD yang baru, semangat Bang biasa, beserta jajaran pengurus baru. Yang saya banggakan segenap pimpinan cabang dan segenap pimpinan unit kerja yang sampai siang ini masih tetap konsisten ada. Saya ini sudah siap. Saya lahir dari buruh pabrik, kerja 3 shift dari nol. Saya paham tangis buruh. Saya paham jeritan hati pekerja Indonesia. Sekarang tibalah waktunya kita tetap amanah. Tapi mari kita buktikan, apakah kita menolak organisasi penuh tanggung jawab. Kita bisa izin meninggalkan pekerjaan. Tugas kita adalah mengikuti program kegiatan ini secara selesai. Anggota-anggota kita mewakilkan, mempercayakan pada kita yang hadir di ruangan. Tapi faktanya tidak semuanya tentunya patuh dan taat ada di ruangan. Untuk itu sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang konsisten untuk saya. Jadi pemimpin itu nggak gampang, mudah dikatakan tapi dipraktekkan tidak. Yang pertama, sekali lagi saya dari pimpinan pusat memberikan ucapan selamat dan tentunya mempunyai harapan terhadap Jawa Barat. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, khususnya Pak Ketua juga. Saya ini cukup lama aktif di SP dan teman-teman saya sebagian adalah anak Jawa Barat. Saya punya teman dekat Pak Pugino, itu lahir di Jawa Barat. Saya waktu itu lahir di Jakarta. Memang secara kebetulan PPRTNM belum pernah dipimpin oleh orang Jawa Barat. Jadi pertama kali PPRTNM itu dipimpin oleh orang Jakarta. Kedua, Munas 1, Munas 2 orang Jakarta, Munas 3 orang Kudus. Alhamdulillah orang Kudus sampai 5 tahun. 2 tahun saja bermasalah. Setelah itu Munas 4 orang Jakarta lagi. Orang Jakarta itu beruntung, karena memang kantor pimpinan pusat dari Jakarta. Munas kelima orang Jakarta lagi, saya. Munas ke-6 orang Jakarta lagi. Jawa Barat memang belum pernah dapat giliran. Boleh nggak Jawa Barat maju? Boleh. Secara demokratis semua boleh. Jakarta boleh, Jawa Barat boleh, Jawa Tengah boleh, Jawa Timur boleh, bahkan seluruh Indonesia boleh. Betul? Betul. Itulah demokratis. Cuma tadi benar tuh diingatin sama Pak Ketua PD yang baru. Kalau mekanisme prosedur sudah ditempuh dan demokratis sudah diberikan, tapi tidak konsisten, ini mau jadi apa organisasi seperti ini? Kita mau jadi pemain, harus berani berbeda, harus berani protes. Jangan takut, pemimpin apa takut, tapi katakan di depannya, jangan diam. Demokratis itu kebebasan kita untuk menyampaikan pendapat berbeda, itu dijamin. Tapi manakala musyawarah mufakat sudah selesai dan sudah diputuskan,
nggak bisa mengingkari. Kalau begitu rusak RKM. Ini perlu saya sampaikan. Saya ini sudah tua, nggak tahu tinggal nunggu jam berapa nanti, masih bisa besok nggak. Tapi saya harus ingatkan untuk RKM. Karena saya berharap banyak dari para kader-kader. Ayo tunggu maju teman-teman ke depan. Saya sudah buktikan 5-10 tahun RKM bisa. Mohon maaf untuk memberi motivasi ke teman-teman. Ketua umum ini diperlukan oleh teman-teman konfederasi. Pak Jumhur minta, Pak Yoris minta, Pak Andi Gani minta. Saya tidak berani di mana-mana. Kenapa? Saya jagain RKM. Kalau saya Gani, yang satu kubu senang, yang nggak satu kubu orang senang. Betul? Kalau saya Yoris, yang satu kubu senang, nggak satu kubu nggak senang. Kalau saya di Jumhur pun begitu. Sudarto AS sebagai ketua umum terpilih yang mewakili RKM seluruh Indonesia tidak ada di mana-mana. Saking jagain RKM-nya. Saya diminta demi Allah. Bahkan ditawari oleh ketua umum Lem dan timnya untuk menjadi ketua konfederasi. Saya bilang, saya mau ngurus RKM saja. Bukan saya ingin mengagumkan, ini untuk memotivasi teman. RKM itu dilirik orang, dipandang orang banyak. Minta Allah. Bahkan Kementerian Tenaga Kerja pernah merekomendasikan supaya RKM membuat konfederasi sendiri. Tapi juga saya tolak. Saya nggak pernah menggunakan kepentingan organisasi untuk dominan kepentingan pribadi saya. Bagaimana menjaga agar RKM utuh? Diperlukan konsistensi sikap-sikap para leadernya, para pemimpinnya untuk tidak mencela-mencela. Kalau pemimpin sudah mencela-mencela, ya jangan harap organisasinya akan tumbuh. Hari ini main di sana, besok main di sini, besok main di situ. Mau jadi dibawa kemana RKM seperti itu? Berbeda itu harus digunakan kapan momennya. Setelah selesai ya sudah. Harus jaga kalau mau kuat. Ingat, kita masing-masing punya struktur mengelola struktur masing-masing, sehingga harus dijaga kinerja tata kelola yang benar-benar bertanggung jawab. Jaga, penting buat teman-teman semua. Berikutnya, sebagai pimpinan pusat, sebagaimana ditemukan yang saya sampaikan, musyawarah itu adalah forum demokratis, kedaulatan tertinggi di tangan anggota. Yang pertama adalah bicara tentang demokrasi. Alhamdulillah, proses evaluasi sudah dilakukan, dan evaluasi itu diharapkan menemukan hal-hal bagaimana ke depan untuk lebih baik. Yang kedua, program-program telah ditetapkan. Yang terakhir, pemimpin sudah ditetapkan. Berarti proses kedaulatan tertinggi di tangan anggota semua sudah dilakukan. Betul tak? Yuk buktikan 5 tahun ke depan ini harus solid dan kompak Jawa Barat. Kalau Jawa Barat tidak solid, tidak kompak, saya harus bilang, ya sudah, kesan kosong lagi. Cerita omong-omong kalau bahasanya Pak Prabowo kan. Nah, kita ini mau jadi pimpinan beneran atau cuma mau main-main? Saya kembalikan kepada kader-kader di Jawa Barat. Manusia punya kepentingan, tapi ingat harus ada ukuran-ukuran dan batasannya. Kalau memang terlalu dominan kepada kepentingan pribadi, mundur dari RKM. Kalau sudah mau jadi pemimpin dominan hanya kepentingan pribadi, ya rusak organisasinya. Kita berbohong, bohongin orang banyak. Ingat, kita semua akan mati. Lo bawa tuh mobil lo bawa tuh rumah lo bawa tuh bini lo, kagak. Mau kemana kita mengelola organisasi? Jawa Barat menurut saya punya kemampuan untuk itu. Namun semua dikembalikan, yuk bangun organisasi ini lebih solid, lebih kompak.
ketertiban berorganisasi silakan tingkatkan. Mana yang memang tidak tertib silakan gunakan wewenang itu untuk diperbaiki. Ayo teman-teman harus mulai. Jangan saya mau bayar kalau saya dapat ini, saya mau begini kalau saya dikasih ini. Wah ya susah organisasi begini. Jual beli. Hah? Nah, terus Purwo Banyu itu anggota kapan? Cuma mau jual beli begitu. Bapak Ibu sekalian, RTMM usianya sudah lebih dari 40 tahun. Yuk PR kita bersama, dan kita orang-orang yang duduk di sini ini suka tidak suka orang pilihan sebetulnya, karena mendapatkan kepercayaan dari lingkungan masing-masing. Betul tidak? Betul. Mari saya mengajak, demi Allah saya mengajak saudaraku semua, dan boleh cek pekerjaan saya di pimpinan pusat, boleh tanya staf itu. Saya sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan organisasi, tidak setengah-setengah. Itu izinkan saya mengajak. Jangan mundur ke belakang, yuk ke depan. Yuk bekerja dengan sungguh-sungguh untuk RTMM. Dan teman-teman punya masa depan untuk RTMM. Dan RTMM itu milik Anda, milik kita bersama. 2025 saya sudah berulang kali menyatakan siap. Sehingga monggo 2025 siapa calon-calon yang akan ditampilkan, baik dari berbagai wilayah termasuk salah satunya Jawa Barat. Tapi saya pasti tekankan, yuk gunakan cara-cara yang demokratis, profesional, dan berintegritas. Karena kalau nggak pakai nilai-nilai itu, saya harus bilang, ya sudah rusak lana. Sodok sana, sodok sini, sikat sana, sikat sini. Kita mati akan meninggalkan belah kalau itu sampai terjadi di antara kita sebagai pimpinan serikat buruh. Dan ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Untuk itu jangan sengaja-ngaja untuk berbuat tidak sempurna. Oh nggak sengaja aja kita bisa hilang. RTMM Jawa Barat merupakan perkembangan SP-SP di berbagai daerah yang saya juga harus memberikan apresiasi apa adanya dalam perkembangannya tumbuh. Itu terlihat dari berbagai PC yang ada. Jadi PC-PC ini kan diam-diam di nasional juga tumbuh. PUK-PUK sebagian juga tumbuh. Nah, yuk dorong tingkatkan terus. Dari PC total ada berapa PC Pak? PC ada berapa Pak? Jawa Barat 7, 8, 10? Ada 8? Dari 8 berapa? Itu didorong, tumbuh. Harus dikompetisikan salah satu tim. PUK total ada berapa? Dari sekian puluh itu didorong untuk tumbuh. Dan boleh dikompetisikan secara sehat. Kemarin buktinya ada apresiasi. Itu luar biasa. Saya salut melihat acara kemarin itu. Menurut saya ini bagus. Karena supaya memotivasi untuk yuk kita berlomba-lomba menuju kebaikan, kan begitu. Nah jadi Jawa Barat ini memberikan harapan untuk nasional supaya bisa memotivasi RTMM di seluruh Indonesia yuk untuk tumbuh. Terakhir saya tadi dibisikin sama Bapak Dewan Penasihat, luar biasa banget Pak. Baru jadi ketua berapa jam itu langsung kopi keluar 2 gelas. Alhamdulillah, terima kasih karena Pak. Ini pengabdiannya buat orang-orang tua kayak kita kayaknya alhamdulillah Pak. Jadi disiplin. Pak itu mau lagi kenapa Pak? Nanti Pak sore duren datang Pak. Rupanya ajaknya masih boleh Pak. Boleh Pak. Kata dia, oh ya baik Pak. Nanti saya bilang. Pasti nanti cuma kasih ditanya dulu, apa memang pada doyan duren? Jangan apa jangan tahu. Saya yakin yang tua-tua ini juga jangan ngomong ruang kita supaya bisa nanti sore makan duren rame-rame. Terakhir saya ingin sampaikan, yuk Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita lalui ini, oke, tidak mundur ke belakang tapi ke depan.
jaga kekompakan, keutuhan, kesolidan, dan yakinkan kita semua untuk tidak sekedar menuntut, tapi kita berbuat. Karena kalau nanti kita dominan menuntut, itu pasal-pasal itu akan digunakan cara untuk saling menyerang, saling menyalahkan. Yuk, saya mengajak, yuk kita berbuat. Dan saya yakin teman-teman bisa. Saya ikut mendoakan mudah-mudahan Jabar 2025 mampu mewujudkan harapannya selama ini. Terima kasih Bapak Berada dengan mengucap syukur alhamdulillah. Maka dengan ini musyawarah daerah